Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Wahyudin dengan NIM 1903778. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan strategi desain. Yang pertama mengenai pengertian pengelolaan strategi desain. Menurut Mark Olson, strategi desain adalah alokasi dan koordinasi yang efektif dari sumber daya dan aktivitas desain untuk mencapai tujuan perusahaan dalam menciptakan identitas publik dan internal yang sesuai, penawaran produk dan layanannya, serta lingkungannya. Dari pengertian tersebut, terdapat fokus utama dalam mengelola strategi desain, di antaranya melibatkan pemikiran desain dalam strategi organisasi, mengidentifikasi peluang untuk desain, menginterpretasikan kebutuhan organisasi dan pelanggan, berkontribusi desain untuk bisnis secara keseluruhan. Kemudian ada langkah-langkah pengelolaan strategi desain. Nah, yang pertama ada identifying opportunities for design. Dalam mengidentifikasi peluang, terdapat pembeda, yaitu dari internal perusahaan atau eksternal perusahaan. Dari organisasi internal, peluang desain dapat ditemukan dalam nama atau merek perusahaan, pernyataan misinya, strategi perusahaannya, strategi bisnisnya, atau strategi operasionalnya. Kemudian dari organisasi eksternal, peluang desain dapat berkembang dari perubahan politik lokal, nasional, atau internasional, ekonomi, budaya, masyarakat, tren, populasi, teknologi, dan undang-undang. Berikut ini merupakan contoh dari peluang internal dan eksternal. Nah, di tabel putih ini merupakan contoh dari peluang internal. Contohnya yaitu eh, jika kita ingin memulai suatu perusahaan, maka desain strateginya yang bisa kita lakukan adalah membuat logo sebagai identitas dari perusahaan tersebut. Jika tujuan bisnisnya untuk memulai perkenalan brand ke konsumen, maka strategi desain yang sesuai adalah dengan membangun sebuah nama atau image dengan dibantu dengan desain grafis yang menunjukkan brand tersebut sehingga brand dapat dikenal. Kemudian untuk contoh yang eksternalnya, di sini saya mengambil pengalaman pengemudi terhadap kehidupan sosial dan politik. Contohnya adalah jika pengemudi tersebut berpindah wilayah yang berbeda secara demografis, hal itu akan menyebabkan gaya hidup pengemudi akan berubah dan permintaan produk dan layanan baru akan terjadi. Hal ini karena akan ada faktor eksternal yang mempengaruhi sebuah pengemudi untuk menyesuaikan dirinya terhadap situasi yang ada. Itu merupakan contoh dari studi kasus tentang identifying of opportunities. Untuk mengidentifikasi suatu peluang, baik internal maupun eksternal, maka terdapat alat dan metode yang dapat dilakukan, di antaranya dengan PES Analysis, Political, Economic, Social, and Technology Analysis, yaitu keempat faktor yang penting untuk dianalisis sebuah organisasi agar keputusan bisnis yang dibuat bisa menjadi lebih baik. Secara garis besarnya, PES Analysis sangat membantu dalam proses perencanaan, marketing, pengembangan produk, dan bisnis manajemen proyek, dan masih banyak lagi. Kemudian ada SWOT analysis, adalah singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Ini analisis SWOT ini mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama perusahaan ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Kemudian ada kompetitor analisis, adalah kegiatan analisis yang dilakukan untuk mendefinisikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan berdasarkan hubungannya dengan kompetitor di dalam sebuah pasar. Kemudian ada paradigma of change model, menyarankan setiap organisasi ada secara bersamaan dalam 3 zona waktu yang berinteraksi, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Guru manajemen Peter Drucker telah mengembangkan model paradigma perubahan ini telah digunakan sebagai kerangka kerja dalam organisasi yang menginginkan desain terbaik. Salah satu peran utama manajemen desain adalah mengidentifikasi peluang untuk desain dalam satu organisasi. Flaherty telah mengidentifikasi 3 pendekatan manajemen untuk tradisional, transisi, dan dimensi bisnis transformasional. Berikut ini merupakan contoh dari keempat alat tersebut. Selanjutnya yang kedua ada understanding the audience and market. Memahami audiens dan market adalah kunci untuk mengetahui bagaimana desain dapat secara kreatif menghasilkan solusi bisnis yang layak, dan bagaimana pemasaran dapat merespon inovasi desain untuk menghasilkan proposisi bisnis yang layak. Desain sebagai sumber daya dapat berguna di 2 organisasi berikut ini. Yang pertama, di marketing departemen. Desain dapat memberikan layanan yang mendukung tujuan pemasaran tertentu, misalnya seseorang dapat memperbarui desain kemasan produk yang sudah ada, sehingga menarik bagi audiens yang lebih muda, sebagai tanggapan atas persyaratan pemasaran untuk meningkatkan pangsa pasar anak muda.
Kemudian, product and service development. Desain dapat mendorong inovasi melalui proses desain itu sendiri, misalnya melalui adopsi teknologi, bahan, atau metode manufaktur baru. Nah, ini merupakan alat marketing. Yang pertama ada siklus hidup produk PLC. Diagram PLC ini menunjukkan tahapan dalam kehidupan suatu produk atau layanan. Model ini memungkinkan desainer untuk mengantisipasi reaksi pasar. Yang kedua ada matrix Ansoff, yaitu memetakan produk yang ada dan produk baru terhadap pasar yang ada dan pasar baru, dan digunakan untuk merencanakan cara untuk meningkatkan penjualan. Dengan matriks ini, tim desain dapat memahami bagaimana suatu organisasi dapat meningkatkan pendapatannya melalui penciptaan pasar, produk, dan layanan baru. Kemudian ada matriks Boston. Ini digunakan dalam perencanaan portofolio produk untuk memetakan hubungan antara pangsa pasar dan pertumbuhan pasar. Matriks ini memungkinkan tim desain untuk memahami produk atau layanan yang berbeda dalam portofolio organisasi dan peran yang berbeda yang dilakukan oleh masing-masing. Selanjutnya ada interpreting client and customer needs. Solusi desain yang berhasil akan memuaskan klien dan kebutuhan pelanggan. Peran desain dalam memahami klien. Yang pertama, peran desain dalam bisnis adalah untuk membantu menciptakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan konsumen dan mengekspresikan nilai dan kekayaan organisasi secara visual. Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana dan di mana desain dapat berhasil berkontribusi pada unit bisnis yang berbeda, dimulai dengan pemahaman menyeluruh tentang organisasi. Ketiga, memahami komponen internal dan eksternal di unit bisnis akan membantu tim desain menentukan bagaimana menambah nilai dan memberikan keunggulan kompetitif. Yang keempat, semakin banyak tim desain tahu tentang tantangan yang dihadapi oleh organisasi dan pelanggannya, semakin selaras solusi desain mereka. Berikut ini merupakan hubungan kebutuhan pelanggan dan kebutuhan bisnis. Jadi ada customer, ada bisnis, dan akan menciptakan sebuah value gitu. Jadi hal yang harus diperhatikan ketika memahami pelanggan, yang pertama, berhasil mencapai target pasar itu tergantung pada keselarasan desainer dengan audiens. Yang kedua, sebuah riset pasar dapat memberikan pemahaman akan kebutuhan konsumen dan stakeholders. Kemudian ada alat riset pasar. Yang pertama ada mood board. Ini untuk menggunakan berbagai visual, tekstur, warna, dan bentuk. Mood board menyajikan gambar yang mewakili gaya hidup kelompok konsumen tertentu. Kemudian ada metaphors dan analogi digunakan untuk menangkap kepribadian suatu proyek. Analogi digunakan untuk menggambarkan dengan membandingkan atribut yang diinginkan dari suatu produk atau layanan. Kemudian ada jejak pendapat atau opinion polls. Di sini wawancara dengan sampel orang yang representatif untuk mendapatkan ukuran pandangan masyarakat atau populasi yang lebih luas. Selanjutnya ada individual interview. Wawancara satu persatu memberikan pemahaman yang mendalam dan subjektif dari konsumen. Kemudian ada demografi dan alat klasifikasi lainnya. Jadi ini sebagai basis data untuk mengklasifikasikan orang menurut kriteria tertentu, misalnya tempat tinggal, berapa penghasilan mereka, pola pembeliannya berapa besar, dan kelompok usianya berapa, seperti itu. Yang keempat ada auditing the use of design. Fungsi audit desain yang pertama, audit desain mengidentifikasi apa yang berhasil dan tidak, dan menentukan apakah anggaran desain digunakan secara efektif atau tidak. Yang kedua, audit desain memberikan analisis efektivitas semua elemen desain dan menentukan apakah mereka mengkomunikasikan pesan terpadu. Yang ketiga, audit desain menawarkan saran untuk perbaikan posisi organisasi saat ini dan rekomendasi untuk perubahan dan peningkatan posisinya di masa depan. Kemudian ada seberapa pentingkah audit desain? Yang pertama, setiap inkonsistensi desain dalam satu organisasi akan terungkap dalam audit desain. Yang kedua, audit dapat menguraikan jika ada peluang yang terlewatkan dan menyarankan caranya. Yang ketiga, audit dapat memberikan bukti yang cukup untuk melakukan perubahan dan memperbarui cara organisasi berinvestasi dalam desain. Kemudian yang kelima ada establishing the design strategy. Menyiapkan strategi untuk desain. Langkah pertama bisa memilih orang yang akan bertanggung jawab untuk desain di perusahaan. Seseorang yang memiliki perwakilan di tingkat dewan. Misalnya ada manajer desain, kepala pemasaran, atau
kepala penelitian dan pengembangan. Jadi kita harus memilih dulu nih siapa orang yang akan bertanggung jawabnya. Ya, terus kita harus memilih alat manajemen desainnya apa. Seperti proyek kebijakan desain, strategi, agenda, pedoman, lokakarya desain, briefing, buletin, buku, majalah, perdagangan, dan situs web. Nah, kemudian mengembangkan proposal untuk strategi desain. Ada beberapa cara untuk mengembangkan proposal desain. Yang pertama, manajer desain dapat bekerja sendiri atau bersama dengan tim desain, jadi in-house. Terus, atau mengundang proposal dari konsultan atau out of house gitu. Nah, proposal desain tidak memberikan solusi kerja secara penuh, namun hanya memberikan garis besarnya. Proposal biasanya berupa dokumen tertulis yang menjelaskan apa itu jasa desain dan berapa biayanya. Contohnya adalah sebagai berikut ini. Di tabel ini merupakan pro dan kontra menggunakan tim desain dari dalam dan luar perusahaan. Nah, keuntungannya bila memakai desainer dalam perusahaan, yaitu desainer tersebut merupakan orang aktif perusahaan, pemangku kepentingan maksudnya, kerugiannya dapat beresiko terjadi kecurangan, kurang objektif dan cenderung selalu mengatakan iya. Sebaliknya, jika memakai desainer dari luar, maka cenderung objektif, tidak ada unsur politik, dan lebih bisa bilang tidak. Yang keenam ada promoting and selling the design strategy. Jan Berson mengatakan harus ada setidaknya satu anggota dewan yang memiliki minat pribadi dan kualifikasi dalam desain. Desain harus menjadi agenda pada rapat dewan dan rencana perusahaan harus mencakup kebijakan untuk desain. Ini akan memberikan dukungan inisiatif desain perusahaan dari yang paling penting hingga implementasi proyek desain apapun. Nah, berikut ini merupakan tips membentuk kemitraan dan aliansi. Yang pertama, agar strategi desain berhasil, kemitraan dan aliansi dengan individu dan kelompok, baik di dalam maupun di luar organisasi, perlu dibentuk. Yang kedua, kemitraan menggambarkan hubungan antara dua orang atau lebih, kelompok atau organisasi yang terlibat dalam atau berbagai aktivitas yang sama. Mereka bekerja sama dalam kemitraan satu sama lain untuk tujuan bersama. Yang ketiga, aliansi adalah asosiasi dua atau lebih kelompok, individu atau organisasi yang setuju untuk bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yang ketujuh adalah planning for long-term growth, kunci jangka panjang. Yang pertama adalah organisasi harus terbuka terhadap peluang dan cukup fleksibel untuk menanggapi keadaan yang berubah. Yang kedua, pembentukan dan pertumbuhan tim desain yang terpercaya dan handal untuk mengadvokasi penggunaan desain baik di dalam maupun di luar organisasi. Yang ketiga adalah nilai dan manfaat desain dibuat secara eksplisit. Di sini ada kesimpulan, strategi desain adalah alokasi dan koordinasi yang efektif dari sumber daya dan aktivitas desain untuk mencapai tujuan perusahaan dalam menciptakan identitas publik dan internal yang sesuai, penawaran produk dan layanannya, serta lingkungannya. Untuk mewujudkannya, terdapat langkah-langkah, di antaranya mengidentifikasi peluang untuk desain, memahami audiens dan pasar, menafsirkan kebutuhan klien dan pelanggan, mengaudit penggunaan desain, menetapkan strategi desain, mempromosikan menjual strategi desain, merencanakan pertumbuhan jangka panjang. Ini referensi yang saya pakai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.